Ini yang dikatakan Rasulullah, orang yang membuka aib orang lain maka aibnya akan dibukakan pula oleh Allah sekalipun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Nah, itu bahayanya kita ini kalau teridap kita penyakit kepo ini, rusak hati kita dibuatnya. Jadi kalau kita tidak kepo masuk surga. Nah, kalau kita tidak kepo itu masuk surga. Tahan-tahan hati itu mengatakan masa iya, serius lo, apalah pokoknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan dan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin di segala kesempatan apapun, karena kalimat alhamdulillah ini adalah zikir yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi untuk manusia yang pertama kali itu zikirnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi waktu ruh Nabi Adam dimasukkan dari kepala, kemudian sampai ke mata, begitu sampai ke hidung, Nabi Adam bersin. Nah, waktu bersin itulah kata Allah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya mau kita dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, syukurilah keadaan itu. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Ada perempuan udah nyebar undangan, catering udah terpesan, tenda udah terpasang. Pas mau akad kabur calon suaminya, tapi dia enjoy, dia tidak ada kesedihan di mukanya. Begitu ditanya kenapa, Ukti kok sesabar itu? Kata dia, saya setiap sholat selalu berdoa agar diberikan suami yang bisa menjadi imam bagi saya. Berarti dia bukan suami yang baik untuk saya. Nah itu dia. Kalau kita tuh tidak ke keluar kamar lagi tuh, tidak sembahyang lagi, malah sembahyang macam ini dah bercadar-cadar udah apa, tahunya gini juga Allah sama aku. Tapi kalau kita sabar, kita syukuri keadaan itu, Allah pasti akan ganti yang jauh lebih baik. Paling tidak ini bisa menghibur lah yang pernah kecewa ya. Mana tahu ada yang udah berjadi-jadi kan, rupanya tidak jadi, rencananya berjadi-jadi, ini rupanya tidak jadi. Tapi bersyukurlah, karena Allah tidak akan menganiaya hamba-hamba. Saya cerita ini justru laki-laki yang agak temenung dia, yang ikhwan yang kejadian nih ada lain menung nampaknya. Nah, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Solawat ini jangan pernah dianggap sepele, karena ini bagian dari ibadah. Allah yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau kita ngucapin solawat, sampai kata Allah, satu kalian mengucapin solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, aku akan mengucapkan 10 kali untuk kalian. Kan enak tuh, berbanyak solawat. Kadang tanpa disadari apa-apa yang pernah kita inginkan lebih dipermudah oleh Allah mendapatkannya. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, doa tidak akan sampai ke langit bila tidak ada solawat di dalamnya. Nah, itulah pentingnya kita bersolawat. Masalah kepo ini udah lama nih. Kalau kita lihat riwayat Israiliyat nih, riwayat Israiliyatnya artinya gini, sebuah kisah dari ahli-ahli kitab yang kata Rasulullah dipercaya betul, jangan
tidak dipercaya pun jangan. Nah, jadi dia pertengahan, dia antara ada benarnya ada enggaknya, cuman maknanya ternyata kuat dan itu bisa terjadi kalau dilakukan dan tidak bertentangan juga dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam kan semuanya dimasukin ke kapal itu sepasang-sepasang. Ada 3 tempat, ada untuk manusia, ada untuk hewan, ada untuk burung-burung yang terbang-terbang. Nah, kala itu setelah hewan-hewan yang sepasang-sepasang ini masuk, Nabi Nuh mengumumkan, kita tidak pernah tahu berapa lama perjalanan kapal ini, dan muatan di kapal kita ini tentu ada batasnya. Dan kalian yang berpasang-pasangan, jangan ada yang menyentuh pasangannya selama perjalanan ini. Karena kalau kalian hamil, melahirkan, tambah lama tambah berat nanti kapal nih. Sementara kalian para hewan sekali melahirkan anak 7, 8, cepat nanti karam kapal nih. Setuju? Setuju, kata semua ya. Ternyata di antara hewan itu anjing, binatang yang tidak bisa menahan syahwatnya. Ini kan tidak masuk ya, kata-kata yang dilarang itu ya. Ini kan beda nih ya cara menyampaikannya. Kan dia kan tergantung nih kita menyampaikannya dengan cara apa gitu. Sewaktu anjing ini mendekati pasangannya, kucing kepo. Nah, jadi yang pertama kali kepo itu adalah kucing. Kepo itu kalau bahasa Indonesianya kayak polisi, nah, kan? Kalau Mandarin kaipoh, artinya pengen tahu urusan orang. Nah, kalau Inggrisnya apa? Knowing every particular object, pengen tahu detail urusan orang. Nah, jadi kucing ikutin tuh. Nah, kalau kepo ini kan pengen tahu urusan orang secara detail. Kucing intai, ditai kucing, terbuktilah nampak oleh kucing ini dengan matanya, badannya dia telah bersetubuh dengan pasangannya. Kucing tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia dapat gosip baru. Kucing begitu dapat gosip baru, terpanas, terkini, viral lah. Langsung kucing mendekat kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi, demi Allah, kan betul yang dibilang dia nih. Aku melihat anjing menyetubuhi pasangannya. Waduh, Nabi Nuh marah. Dipanggil anjing tunjing. Sini loh. Nah, tentu bahasa kita itu gitu kan. Sini dulu. Ya pada masa lalu itu kan di riwayatnya kan binatang ini bisa bicara. Tapi itu Allahu a'lam. Tapi ingat ini bukan hadis ya, ini riwayat Israiliyat. Setelah anjing mendekat, apa Nabi? Betulkah engkau telah bersetubuh dengan pasanganmu? Anjing kekeh mengatakan, tidak. Aku tidak ada mendekati pasanganku Nabi. Aku tidak ada. Anjing curiga, kenapa ada kucing di sekitar itu? Nah, itu keponya, udah dia melapor, dia dekat-dekat situ lah, keliling-keliling tuh. Nah, ada yang macam ini tuh kan? Dia keliling di situ juga. Orang kepo ini kemungkinan sakit hatinya tinggi. Gitu. Ada yang dipasangnya aplikasi Zenly di handphone suami. Ayah tuh, kan kalau di Zenly itu kan kelihatan kan berapa menit di sini, berapa menit di sini, kan buat sakit hati aja dibuatnya tuh. Salah jalan aja suaminya, mundur.
Apa urusan abang ke kapling tuh? Nggak ada, mundur. Nampak tuh. Terus sibuk di situ aja kan nengok kan. Nah, kalau orang main apa tuh Mobile Legend tuh, kusuknya nengok tuh, pelatih terus petanya kemana tuh. Abang apa di Ahmad Dahlan 20 menit tuh? Beli ini, cok foto dulu. Wah, kirim. Parah macam itu tuh. Jadi orang kepo tuh pasti sakit. Lama-lama bisa sakit jiwa dia. Karena anjing membawa nama Allah tidak mengaku, dia kan kalau sumpah di pengadilan kalau udah wallahi kan udah, hakim nggak bisa apa-apa. Akhirnya Nabi Nuh ya sudahlah, kalau memang tidak ya udah, anjing mundur. Kucing penasaran, kok anjing nggak diapa-apain. Nah jadi nih orang kepo tuh juga gitu, loh kok biasa aja ya, kok nggak diapa-apain dia. Waduh, kurang bukti aku nih. Nah, kucing sibuk lah, kemana anjing pergi, ikut dia. Itu orang kepo tuh kan, kemana diikutnya terus. Kalau di manusia dia pura-pura peduli, itu biasanya ciri orang kepo tuh. Pura-pura perhatian, padahal dia mau nyongkel-nyongkel nih. Ngapa? Ada masalah. Dia ciri orang kepo tuh pasti maksa. Kalau teman yang peduli pasti nggak maksa. Aku nggak mau cerita, ya udah nggak apa-apa. Kau boleh cerita, boleh enggak. Itu teman. Tapi kalau orang kepo, cerita lah, apa lah kau nih ha. Udah selama ini berkawan nggak percaya kau sama aku. Kau belah dada aku nih rahasia aja isinya nih, biar tambah yakin orang. Ya, jadi kucing ikutin terus, ngikuti perkembangannya. Sampai akhirnya kucing menemukan lagi anjing bersama pasangannya. Wahai Nabi, aku udah melihat yang kedua kali, aku tidak bohong. Nah makanya gibah tuh dia menceritakan orang nyata, memang itu yang dilakukan. Nah itu yang gibah itu. Kalau benar gibah, kalau nggak benar fitnah. Sama-sama rugi dua-duanya. Makanya orang-orang tua dulu urus saja urusan kalian sendiri. Kalau orang Amerika ya udah urus saja bisnismu, urus saja usahamu, jangan ngurusin orang. Nah, begitu dapat laporan lagi, Nabi Nuh langsung sigap, panggil lagi anjing. Jujur aja lah anjing, kau betul enggak melakukan hubungan dengan pasanganmu? Coba kau jujur. Tidak Nabi Nuh, aku sama sekali tidak melakukannya. Aku tidak mungkin bohong. Jadi itulah lambang orang yang berkeras, tidak mau ngaku atas kesalahannya, samalah dengan guguk itu. Udah jelas salah tapi tetap tidak mau ngaku. Nah, banyak enggak tipe orang seperti ini? Banyak. Udah jelas salah tapi enggak ngaku. Akhirnya Nabi Nuh enggak mau desak. Cara yang ketiga inilah yang akhirnya dipakai oleh KPK, tangkap tangan. Nah, jadi masalah tangkap tangan itu udah duluan sejarahnya. Kucing akhirnya ngintai. Di saat anjing sudah mulai merapat-rapat ke pasangannya, kucing langsung lapor kepada Nabi Nuh. Dia udah mulai mendekat-dekat Nabi Nuh. Silahkan kau lihat sendiri. Rupanya pas Nabi Nuh datang, tertangkap tanganlah anjing. Gak bisa lagi nggak ngaku, udah terbukti. Maka anjing pun berdoa kepada Allah karena dia curiga sama kucing. Ya Allah, bila kucing yang membuka aibku, maka bukakanlah pula aibnya. Sejak itulah kucing walaupun sembunyi dia bersetubuh, dia akan mengeong-ngeong memberitahukan tempatnya. Padahal dia ada sembunyi kan, akan tahu juga orang jadinya. Ini yang dikatakan Rasulullah, orang yang membuka aib orang lain, maka aibnya akan dibukakan pula oleh Allah sekalipun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Nah itu bahayanya kita ini, kalau teridap kita penyakit kepo ini, rusak hati kita dibuatnya.
Cobalah, masalah kita ini kan banyak. Ngapain kita ngurusin masalah orang? Orang pakai baju merah, kulitnya hitam, tengoklah, ndak macam dendeng belado dia. Kulit hitam, pakailah baju merah dia. Udah salah dia tuh. Seharusnya dia nanya dulu, baju apa yang, ngapa pula kita yang sibuk? Baju-baju dia ndak minta sama kita. Ada aja kalau orang kepo nih, apa aja bisa dijadikannya bahan. Makanya ini sangat dilarang dalam Islam. Sampai kata Rasulullah, orang yang melihat aib orang ke rumah orang lain, matanya boleh dicongkel. Artinya bukan kita congkel matanya. Begitulah kerasnya Rasulullah melarang kita untuk kepo. Dan kita akan nyaman duduk sama orang yang tidak suka mengungkit aib orang lain. Kita akan nyaman jadinya. Karena kalau orang suka mengungkit aib orang di belakang orang lain, kita pun di belakang kita juga pasti akan diceritakannya. Itu udah ilmu pasti itu. Jadi hindari aja diri kita untuk jangan ngomongin orang lain. Pernah saya sampaikan, yang membuat orang akhirnya menceritakan urusan orang ini, kalimatnya kan masa iya, serius. Nah, itu tuh yang membuka-buka tuh. Kakak udah dengar ndak kak? Rupanya suaminya ndak pulang-pulang. Masa iya? Adalah tuh. Itu ndak masak-masak lagi dia tuh. Berdua tuh cerita ndak akan masak-masak lagi. Sampai anaknya udah ngantuk di belakang Honda itu, mau pulang lagi sama abang ngantuk. Abang ada ndak diajar oleh guru agamanya? Kalau orang tua lagi ngomong sayang, ndak boleh kita bantah. Betul ndak kayak gitu kan? Itulah kalimat yang memancing orang untuk akhirnya membongkar-bongkar aib orang itu. Nah ini bahayanya dalam Islam. Kita itu disuruh ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzan. Jauhi berprasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita lihat sekarang. Kan kata Allah, akhihi maitam fakaritumu. Kalau kita nyeritain keburukan orang kan sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Ada orang yang berkali-kali ke rumah sakit, cek sakit dia, nggak ada apa-apa, tapi dia sakit. Nah takutnya itu banyak makan daging bangkai. Tanpa dia sadari dia udah banyak makan daging bangkai orang. Tambah lagi ngina-ngina ulama. Daging ulama kan beracun, makanya dapat sakit-sakit aneh jadinya. Malam terkejut-kejut sendiri dia gitu kan. Pergi ke psikiater, kata psikiater nggak ada apa-apa, tapi saya malam susah tidur dokter. Nah takutnya itu namanya makan daging beracun. Beracunnya kayak mana lah badan nih rasanya. Sedangkan tikus saja kena racun pemenung dia kan, jadi bodoh sendiri dia, dikejar dia ndak lari, awalnya takut nengoknya jadinya kan. Ya udah nggak tahu apa-apa dia. Nah ini bahayanya, orang banyak makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah itulah saya tertarik juga tuh, ada spanduk besar di RRI itu kan, saring dulu baru sharing gitu. Kalau ini kita praktekkan aman kita. Kalau kata ajudan pribadi aman negara. Ya kan sering tuh yang gendut-gendut itu tuh kan. Untuk bapak yang punya polisi-polisinya, untuk Pertamina kan dia sering ngomong gitu tuh, aman negara. Nah, itu betul juga kata dia tuh. Kalau misalnya kita nih tidak sembarang cerita lah, aman jadinya. Kejadian ini juga dia beda nih. Dia ada kepo hasanah namanya, ada kepo sayi'ah. Nah, dia ada dua tuh. Kepo hasanah ini kan terjadi di zaman Rasulullah, sampai di Al-Quran kan kekepoan sahabat tuh coba kita tiru. Keponya para sahabat itu kita lihat, mereka bertanya dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Kan kepo tuh kan, apa sih bulan sabit ini ya Rasulullah? Maka kata Allah, katakanlah Muhammad, inilah petunjuk waktu bagi manusia.
Jadi ternyata betul kalau udah makin ke ujung bulan kan makin macam bulan sabit dia. Nanti beransur-ansur penuh lagi untuk menentukan waktu. Orang menentukan bulan Ramadan akan dengan melihat bulan. Cuman kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat orang menentukan satu bulan menjadi dua, bulan terbelah dua. Maksudnya itu bukan bulannya terbelah dua. Orang menentukan awal masuk Ramadan mulai berbeda. Itu. Ada yang Muhammadiyah tanggal sekian, NU tanggal sekian, kan udah sering tuh terjadi kan? Itu maksudnya tanda hari kiamat itu. Nah, ternyata sahabat ada keponya. Jadi kepo hasanah itu untuk menuntut ilmu kita bertanya, dan itu dibolehkan dalam Islam. Kan kepo juga tuh. Ya Rasulullah, apa amalan yang utama dalam Islam? Kata Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Apalagi ya Rasulullah? Sholat tepat pada waktunya. Kan ngulang-ngulang nanyanya tuh kan. Kan kepo sebetulnya tuh. Nanya lagi. Tapi untuk mendapatkan ilmu kepahaman tidak ada menjadi masalah kalau kita mau kepo. Nah kemudian nih kita lihat lagi, apa lagi kepo para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka bertanya, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Kalau kami berinfak itu kami kemana? Nah kan dijelasin Rasulullah melalui ayat ini, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya dahulukan kedua orang tua. Nah, kan ini petunjuk sebetulnya nih. Pertanyaan mereka itu ilmu. Kita kadang-kadang berinfak ke sana banyak, siapkan infak terbaik. Sebetulnya infak terbaik itu kemana? Ke orang tua. Ke orang tua kita dahulukan dulu. Orang tua kami ada pensiunnya Ustadz, pencariannya ada. Orang tua itu dia tidak melihat nilai. Pemberian anak itu kadang ditempelnya di keningnya itu. Walaupun akhirnya dia kadang ngasih cucunya lebih banyak daripada uang dikasih anaknya itu. Cobalah tengok kalau lebaran. Dari Pekanbaru dia cuman bawa roti gabin 1 kaleng. Pulang durian, pokat, beras dibawanya kan. Orang tua nggak mandang dia. Jadi kadang lebih berat beban orang pas pulang kampung daripada dia pas pergi itu. Pergi sedikit dibawanya cuman ya, roti gabing sekaleng selip di atas Honda tuh. Pulang penuh, ada kelapa, durian, pokat, telur. Azab mamanya dibuatnya. Tapi bagi orang tua itu tidak jadi masalah. Nah, ini ingat petunjuk Al-Qur'an, kekepoan sahabat itu menguntungkan kita karena ini disampaikan Allah lewat wahyu. Bahwa infakkan harta untuk kedua orang tua. Yang kedua kata Allah untuk siapa? Kerabat kita sama saudara kandung. Kita sering iri. Kenapa sih orang kita Cina itu maju? Orang kita Cina itu mereka menguatkan saudara mereka. Dan itu mereka bantu 3 kali rugi. Misalnya datang nih saudaranya, aku mau buka sawit, butuh berapa? Misalnya sekian miliar. Itu saudara-saudaranya bantu semua. Rupanya 20 tahun gagal, datang lagi dia, saya bangkrut, saya mau buat sarang burung walet, mau butuh berapa? Sekian M, kasih lagi. Rugi lagi, datang lagi, saya mau buka kedai kopi aja. Berapa? Sekian ratus juta, dikasih lagi. Nah udah 3 kali baru dilepas. Makanya ekonomi mereka kuat. Nah kita yang justru yang dianjurkan Allah melalui ayat ini, bantu kerabatmu, justru enggak gitu. Datang ke rumah saudara, Kak, aku mau usaha hijab, ada yang baru sekarang, butuh modal sekitar 20 juta, bisa enggak pinjam uang kakak? Duduklah kau dulu. Kau kalau berduit tuh sok gaya kau tuh. Kadang ada duit belanja tas, belanja ini, panjang mukodimahnya. Kalau sekarang ya kakak enggak ada, udahlah enggak bantu, mukodimahnya panjang. Gimana kita mau kuat?
Sering enggak kejadian seperti ini? Akhirnya yang kaya aja sendiri. Justru pada Allah udah bilang bantu karib kerabatmu. Nah, yang mempraktekkan orang siapa? Orang kita Cina. Wajar enggak mereka kaya? Jadi enggak usah iri kita. Wajar mereka kaya. Mereka menguatkan saudaranya. Kalau kita kaya satu orang, rumahnya sebanyak-banyaknya dia sendiri aja tuh. Enggak akan ada dia mau bantu adiknya. Udah azan ya? Tadi bunyi ya? Baik, akan kita sambung setelah Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita sampai di mana? Sampai keponya sahabat menanyakan kepada siapa kami infakkan harta kami. Jadi ini diingat lagi nih, kepo sahabat yang sangat bermanfaat untuk kita. Pertama yang harus kita beri orang tua, kemudian saudara kandung. Nah, setelah saudara kandung siapa lagi? Yaitu kepada anak-anak yatim. Nah, baru itu tuh orang tua, saudara kandung, anak yatim, baru orang miskin. Nah, jadi selagi masih ada saudara kita yang masih susah, usahakan dahulukan membantu saudara kita. Nah, ini keponya sahabat itu dalam rangka menuntut ilmu. Apalagi kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 217, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Nah, ini keponya sahabat. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah melalui ayat ini. Perang di bulan haram itu lebih besar, menghalangi orang di jalan Allah lebih besar pula dosanya. Jadi perang memang tidak boleh di bulan haram, tetapi kalau misalnya mengusir orang dari berbuat baik, maka berperang tidak menjadi masalah. Nah, tuh. Kemudian sahabat juga dalam surah Al-Baqarah 219 bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Maka kata Allah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita lihat di dalam hadis, keponya para sahabat, ketika Rasulullah duduk bersama beberapa orang sahabat, termasuk Abdullah bin Amr, ada orang yang menggendong sendal habis wudhu, masih basah-basah tuh. Rasulullah katakan ahli surga. Abdullah bin Amr kepo dia, siapa yang ahli surga nih? Karena pas dia lewat yang dibilang ahli surga. Ini sahabat-sahabat yang utama banyak di belakang ini, ada Umar, ada Abu Bakar Siddiq, ada Utsman. Oh, barangkali di antara mereka nih. Nah, kebetulan keesokan harinya pas duduk di tempat yang sama, orang yang kemarin itu lewat lagi. Rasulullah kembali mengatakan ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr mulai bimbang nih, 50-50 nih. Kemarin orang ini juga lewat nih, dikatakan Rasulullah ahli surga. Ini sekarang dia lagi nih. Tunggu satu kali lagi. Kalau sempat ada sekali lagi Rasulullah mengatakan ahli surga, aku akan coba mencari tahu apa yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Ini keponya para sahabat. Kalau kita tuh lewat mobil box bawa kulkas lewat depan rumah, itu langsung tuh dari kaca rumah tuh, diintip tuh. Berderet kepalanya di rumah tuh, kepala abangnya, adek, kakaknya deret tuh. Tuh mamanya, apa yang kalian tengok? Itu mah tetangga sebelah beli kulkas dia. Mana? Wah. Tuh kita ini kepo, kita urusannya duniawi. Jadi kepo itu urusan ukhrawi. Itu baru bagus kepo. Ternyata orang yang sama lewat lagi. Rasulullah masih mengatakan telah lewat ahli surga. Abdullah bin Amr tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia pergi ke rumah orang itu. Apa kata dia? Aku ada masalah sama keluarga aku.
boleh nggak numpang tidur di rumah kau 3 hari? Ini yang kepo maksimal nih. Sampai numpang tidur dia di rumah orang itu. Oh boleh, nggak apa-apa. Setiap hari itu apa kerjanya? Ngintip amalannya apa. Hari pertama kecewa dia. Dia sholatnya hanya yang fardu saja berjamaah. Sholat tahajud enggak. Paling dia pas membalikkan badan dia katakan Allahu Akbar, belok kiri badannya Allahu Akbar. Subuh nanti bangun pergi ke masjid. Sangat sedikit ibadahnya dibanding dengan sahabat-sahabat yang utama. Tapi kenapa dia dikatakan Rasulullah ahli surga? Sampai hari ketiga tidak ada amalan yang istimewa. Di situ baru dia jujur. Sebetulnya aku tuh tidak ada masalah sama keluargaku. Aku tidur di sini itu penasaran aku nengok kau. Tiap kali kau lewat dikatakan Rasulullah ahli surga. Padahal banyak sahabat yang lebih utama, tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan itu. Sebetulnya apa amalan yang kau simpan? Kata sahabat ini, amalan aku sebagaimana yang kau lihat. Cuman aku tidak pernah iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Itu cuman amalan andalan dia. Jadi kalau kita tidak kepo masuk surga. Kalau kita tidak kepo itu masuk surga. Tahan-tahan hati itu mengatakan masa iya, serius lo, apalah pokoknya yang membangkit-bangkitkan kekepoan kita tuh. Pendam betul, kuat-kuat. Jangan sampai dia muncul keluar. Karena kalau udah muncul keluar dia tuh dia banyak cerita kita jadinya. Kadang kita sengaja mengulang-ulang biar dia tambah lagi menceritakannya gitu. Kau kan kenal baik sama siapa tuh kan? Oh akrab aku sama dia. Nampaknya dia agak lain sama aku ya. Oh enggak, dia baik. Tapi kok agak, kalau nampak aku tuh kok agak lain mukanya. Kadang membalikkan muka dia, lehernya sakit tuh sebelah kiri itu. Maka enggak bisa dia gini, buka malingkan muka, payah dia. Jadi ini kalau misalnya orang kepo tuh selalu ngulik. Kalau memang kita polisi memang dianjurkan seperti itu. Tanya ini, jam sekian kamu di mana? Saya ingat tuh waktu lihat polisi lagi memeriksa orang gitu. Kamu waktu itu dijanjiin uang nggak? Nah gitu caranya tuh. Enggak pak, saya nggak dijanjiin uang. Kalau nggak dijanjiin uang mana mau kamu? Itu kan kepo sebetulnya tuh kan. Tapi nggak mungkin lah dibilang bapak kepo ya, kan nggak mungkin kan? Kena deh, memang itu tugas dia. Jadi kalau memang urusan kita tuh konsultan, itu memang dianjurkan kepo. Orang ada masalah sama kita, dia cerita masalahnya. Jadi menurut pandangan bapak gimana pak tentang masalah saya? Saya nggak ingin ikut campur terlalu dalam, segan saya jadi. Nggak mungkin itu tidak selesai masalah orang jadinya. Memang harus dalam kita nyampurinya. Misalnya nih orang cerita ke kami nih masalah rumah tangga. Suami saya itu Ustadz, dia akhir-akhir ini sering pulangnya itu terlambat. Terus kalau ditanyain tuh langsung marah. Kenapa ya Ustadz ya? Nah ibu sebenarnya jangan buruk sangka dulu. Coba diajak komunikasi dulu. Kalau diajak komunikasi justru marah dia Ustadz. Nah, kan itu kan ngulik kita namanya tuh. Apa dia nggak sayang lagi sama saya Ustadz? Karena gini Ustadz, dia HP-nya sering pepegangnya. Tuh udah pakai password sekarang Ustadz, pakai kunci-kunci. Kalau bunyi handphonenya tuh Ustadz berlari dia dari kamar mandi, jangan angkat telepon abang. Saking takut, kalau di slow motion kan gitulah. Mungkin ada yang disembunyikan ya Ustadz. Oh saya nggak berani juga menduga gitu bu. Tapi kalau misalnya rasa ibu agak lain rasanya, coba anak-anak lah yang ngomong ke bapaknya. Nah itu kan kita ngulik kan, memang ngulik kita tuh. Atau saya ini mungkin ada salah ya Ustadz ya. Coba ibu introspeksi diri dulu. Apa kira-kira kesalahannya? Kan ngulik juga kita tuh kan. Nah memang ada, pasti ada ngulik kita. Cuman kepo kita ini untuk menemukan masalahnya gitu, bukan untuk jadinya macam-macam gitu. Nah jadi ternyata orang yang tidak kepo masuk surga. Ini contohnya sahabat. Karena kalau kita kepo tuh munculnya banyak nanti itu, gunjing itu udah jelas. Kemudian apalagi mengadu domba.
Sementara kata Rasulullah, wa inna ba'dakum illallah masya'u bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Yang paling banyak masuk neraka, diazab di kubur itu adalah orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Nah itulah jadinya nanti tuh kalau kita saling menggunjing, bertambah-tambah cerita itu akhirnya tambah rusak jadinya. Nah ini contoh kepo sahabat sampai nginap di rumah itu untuk mengetahui amalan apa yang dilakukan. Tapi anak Imam Ahmad bin Hambal pernah keponya salah. Keponya salah nih. Apa katanya ke ayahnya? Ayah, aku sangat ingin sekali ketemu dengan guru ayah. Guru Imam Ahmad bin Hambal adalah Imam Asy-Syafi'i. Undanglah dia ke rumah nih ayah. Dia apa kata Rasulullah? Ada 4 orang yang masuk neraka dengan ilmunya apabila dia mempelajari ilmu untuk membantah ulama. Nah, itu kan ada orang untuk nyaingi ustadz gitu kan, pura-pura bertanya tapi ngetes gitu. Atau ada juga tuh, nah, ini masuk neraka orang menuntut ilmu untuk menyaingi ulama. Kemudian untuk mendebat orang bodoh, dia berilmu tapi yang diajaknya debat orang bodoh gitu. Akhirnya orang tuh tambah terlihat bodoh. Udahlah bodoh dia, tambah bodoh dia jadi ya. Gara-gara di debatnya kan ada orang suka gitu kan, nggak terjawab sama orang tuh ketawa dia gitu, senang, puas hatinya bahwa dia memperlihatkan bahwa diri dia itu pintar gitu. Memang kita akan pasti ada ketemu nih dengan orang-orang seperti itu. Membantah itu kan artinya menyanggah pembicaraan orang lain hingga dia terlihat bodoh. Nah, itu yang membantah itu. Kemudian yang ketiga, mempelajari ilmu untuk meraih popularitas. Kemudian untuk mendapatkan jabatan. Nah, mempelajari ilmu untuk mendapatkan uang. Nah, itu juga masuk neraka. Nah, membantah, menyaingi ulama. Jadi anak Imam Ahmad bin Hambal ini harap betul dia. Cobalah undang ayah, guru ayah ke rumah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal diundangnya Imam Asy-Syafi'i. Disepakati waktunya, dipersiapkanlah oleh Imam Ahmad bin Hambal makanan yang terbaik. Nah, jadi ingat tuh kalau kita ngajak orang makan ke rumah kita, kasihlah dia makanan yang terbaik. Kita minta didoakan dapat jodoh, pengen dapat suami yang soleh. Ngajak kawan makan waktu kita menceritakan ke dia tuh, usahakan apa yang paling selera dia. Udang galah, belikan. Yang pertama dia makin semangat dengar cerita kita karena nampak gitu kan apa yang dimakan itu. Tolong doakan aku ya, itu tuh kusuk doanya. Tapi kalau misalnya kita hajat kita besar, kita ajak kawan kita makan Indomie goreng, bumbunya pas-pasan pula tuh, Indomie 2000 gitu kan. Tolong doakan aku, itu di atas lutut doanya. Itu pun tidak serius. Ya Allah, terserah aja lah ya Allah, kalau mau kasih lah. Kadang sambil doa itu cerita dia sama kawan sebelah, ini cuma dikasihnya kita makan, parah. Tapi kalau kita ada hajat besar, undang kawan, kasih makanan enak-enak, itu doanya itu tangan di atas semua. Amin ya Allah, amin. Ditengoknya udang tuh kan, tuh. Tambah dia kuat amin ini. Nah, jadi itu caranya. Nah, Imam Syafi'i juga gitu. Imam Ahmad bin Hambal dibuatlah makanan yang enak-enak. Ini guru mau datang nih. Dari situ anak Imam Ahmad bin Hambal dalam hatinya, ternyata rakus juga orang-orang soleh nih. Buktinya orang tuaku masak enak-enak. Nah, masak enak-enak itu tanda kita menghargai tamu. Jadi jangan kasih makanan biasa, jangan kasih minuman biasa. Ngajak orang cerita, maka dibilang orang tidak ada makan siang yang gratis. Itu sebetulnya itu orang pasti akan tertahan jadinya mulutnya kan. Kalau dikasih dia makan enak makan siangnya, ajak dia makan runding bisnis, ajak di tempat yang bagus. Walaupun habis itu tidak berduit kita habis itu ya, temen-menung kita di jalan dibuatnya. Salah satu ada pengusaha di Pekanbaru nih, tahu nggak? Cara dia pengusaha kecil. Begitu dia runding di Jakarta, dia janjikan ke klien dia itu janjiannya di mana? Di lobi hotel berbintang, padahal cuma minum di sana.
tentu kepercayaan orang jadi tinggi jadinya kan, dikasih makanan yang terbaik. Walaupun akhirnya itu menung dia habis itu, tetapi deal bisnisnya jadi besar. Sampai hari ini perusahaannya tetap maju. Nah, jadi kadang kita ini penampilan itu juga perlu, memang perlu. Penghargaan orang terhadap kita, sejauh mana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Hargailah diri kita sendiri. Kita punya duit banyak, terus yang akhwat mau beli hijab yang harga berapa? 300.000 hijabnya doang. Silakan, gak ada masalah. Pengen beli gamis yang 800.000, pengen beli sepatu yang enak itu misalnya yang pakai foam di dalamnya, harganya sampai 800 tuh 1 juta. Silahkan aja. Yang ikhwan mampu beli, pengen bajunya tuh yang bagus, gak ada masalah. Yang gak boleh itu dalam Islam apa? Sombong. Itu yang tidak boleh. Ditanya orang dia bagus hijabnya berapa belinya, ndak usah ditanya, pingsan nanti kalian dengarkan. Itu yang ndak boleh. Itu yang ndak boleh. Tapi bagus sepatu sportnya berapa dibeli ini? Kumpulkan semua sepatu ikhwan yang di sini, sepasang sepatu aku harganya. Itu yang ndak boleh. Kita di Rasulullah justru tahu nggak berapa harga baju Rasulullah yang diberikan hadiah orang kepada Rasulullah? 4.000 dirham. 1 dirham berapa? 70.000 kali 4.000, berapa harga bajunya? Jadi dalam Islam ini nggak ada. Justru ada dulu sahabat Rasulullah, dia kaya tapi gayanya itu elek, apa istilah kita, culun lah. Sampai kawannya ini terganggu. Apa kata kawannya? Ini uang, kau belilah pakaian. Tersinggung dia. Aku bukan tidak punya duit, aku pengen gaya seperti ini. Kau telah membuat aku tersinggung, aku laporkan ke Rasulullah. Dilaporkan ya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia yang benar, kau yang salah. Kau udah dikasih Allah nikmat, kenapa tidak kau perlihatkan? Nah, jadi itu ingat tuh. Kalau kita memang ada rezeki, belilah yang bagus-bagus. Tidak ada jadi masalah. Nah, kembali lagi kita nih ke anak Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu dia sampai, maksudnya Imam Syafi'i setelah diundangnya sampai ke rumah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ini anak saya, silahkan makan guru. Nah, waktu suruh makan tuh anak itu ngelihat tuh, banyak makan Imam Syafi'i ini rupanya, banyak makannya. Ini makan, itu makan, itu makan. Apa dia tidak tahu sunnah Rasulullah soal makan? Ah, kan inilah gaya ini kan. Mulai buruk sangka. Rasulullah itu kan makanan sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Tapi ini kok makannya banyak. Nah, udah langsung dia memvonis dalam hatinya, salah guru ayahku. Salah guru nih kalau kayak gini nih. Langsung menyimpulkan. Makanya kita jangan pernah menyimpulkan sesuatu sebelum kita bertanya. Kadang ada orang ini, cara dia itu orang nggak ngerti itu, maka kita harus bertanya kenapa dia lakukan itu. Dia pasti punya alasan. Ada orang lari ke pesantren, dia mau dibunuh orang, lari dia ke pesantren. Pak Kiai, tolong lindungi saya Pak Kiai. Masuk ke ruangan sana, kata Pak Kiai. Cepat masuk kamu ke ruang sana. Masuk dia ke ruang situ, tapi ruang itu bisa keluar dari atas. Udah sembunyi, dia datang orang yang ngejar tuh. Pak Kiai, ada nampak orang lari sini enggak? Kemana dia lari? Tuh, ke ruangan itu. Mendengar itu orang yang sembunyi tadi langsung dia loncat. Udah pergi, orang yang membunuh itu datang nih, Pak Kiai gimana nih? Udah menyelamatin saya situ suruh sembunyi. Itu ditunjukin saya di situ. Saya nggak ingin bohong, karena makanya saya suruh di ruangan itu. Karena di ruang itu kamu bisa lari. Jadi saya nggak bohong, kamu selamat. Oh betul juga kan. Tapi luka-luka nih Pak Kiai. Penting kamu selamat. Nah, jadi itulah. Jangan mudah menyimpulkan. Harus tanya dulu. Gitu. Ada waktu itu orang nggak sholat, dia tegak-tegak aja di masjid nih. Rupanya dia ngawasin anak-anak supaya jangan lari-lari. Orang kadang-kadang lihat orang udah sholat, dia nggak sholat juga. Padahal dia ngawasin anak-anak supaya tidak ribut.
Maka kita harus tahu dulu nih, jangan sampai cepat menyimpulkan. Nah ini anak Imam Ahmad bin Hambal langsung ambil kesimpulan, berarti ayah aku salah guru. Selesai makan, istirahat, pas Imam Syafi'i tidur, dilihatinnya terus. Tidur enggak sesuai sunnah. Tidur nelentang, bukan menelantang ya, nelentang. Dia kan tidur nelentang itu bisa mati loh. Masa iya? Iyalah kalau nelentang lagi tidur ambil tang, telan. Itu iyalah. Itu nelentang. Terlentang, terlentang. Apa kata anak Imam Ahmad bin Hambal? Tidur tidak sesuai sunnah. Rasulullah itu tidur miring ke kanan. Nggak mantap guru macam ini. Wah, ini udah pede dia nih. Dilihatnya tengah malam tahajud enggak? Orang soleh kan tahajud. Ternyata Imam Syafi'i tidak tahajud. Yang lebih mengejutkan dia, begitu orang azan, Imam Syafi'i langsung bangun tanpa wudhu pergi ke masjid. Tambah yakin dia, ilmu guru ayah aku belum seberapa dengan ilmu aku. Aku aja tahu yang dasar-dasar kayak gitu. Masa guru gak tahu gitu. Nah begitu pulang sholat subuh, apa kata anak Imam Ahmad bin Hambal? Ayah, sepertinya ayah salah berguru dengan Imam Syafi'i ini ayah. Kenapa begitu? Pertama ya, makannya banyak. Masa orang soleh makannya banyak? Yang kedua ayah tahu enggak? Aku kepoin dia tidur. Nah, itulah bahasanya kan. Kan kelihatan dari luar tuh ayah, tidurnya tidak sesuai sunnah. Yang ketiga ya, dia tanpa wudhu pergi ke masjid. Dia nggak sholat malam lagi, nggak tahajud. Subuh, yang keempat dia subuh tanpa berwudhu dia pergi ke masjid. Langsung saja tanyakan, nak, tidak baik kau berkata seperti itu. Begitu Imam Syafi'i pulang sholat subuh, setelah dia menyelesaikan zikirnya yang panjang, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Maaf guru. Wah, inilah sopan santun kepada guru, inilah seharusnya yang ada di dalam diri umat Islam gitu. Kalau seperti di pesantren itu jalan aja gurunya semua mematung gitu, mematung semuanya sampai gurunya itu lewat. Kalau kita kan kadang santai ya gitu kan. Duluan tat. Oke. Kadang awak tak jalan kaki tak apa. Tapi kalau kita kan udah biasa ya. Kita nyantai aja seperti itu tuh. Biasa lah tuh, enggak ada otak tuh kan biasa. Kadang mungkin kalau orang enggak tahu, lebay anak-anak santri ini kan sering gitu tuh. Lebay betul anak santri ini. Mau pergi Jumatan dia lupa lewat kayaknya, langsung berhenti semuanya. Langsung berhenti, jalan dulu pakai, baru mereka ngiring di belakang. Nah, itulah berkah ilmu yang mereka terima karena mereka memuliakan gurunya. Memuliakan guru itu yang sulit. Banyak orang sekarang kan, saya ini tidak ingin murid-murid saya itu memuliakan. Justru itu yang salah gitu. Karena memang diajarkan untuk memuliakan guru. Ingat enggak keringat Rasulullah itu sampai enggak jatuh di tanah, itu dikumpulin loh. Begitu betul lah para sahabat memuliakan Rasulullah. Kalau orang kan bilang lebay betul. Ada yang minum darah Rasulullah, Zubair disuruh buang darah bekam, malah diminumnya darah Rasulullah itu. Jadi begitulah mereka. Dan gitu juga perlakuan para sahabat kepada sahabat yang memiliki ilmu. Seperti ketika keluarga Rasulullah Ibnu Abbas pas turun dari Zaid di atas kuda, Ibnu Abbas keluarga Rasulullah memegangkan kekang talinya. Kata Zaid, jangan, karena dia segan nih kepada keluarga Rasulullah. Jangan lakukan itu Ibnu Abbas, jangan. Kata Ibnu Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk memuliakan orang yang berilmu. Karena Zaid orang yang berilmu. Zaid turun, langsung dipegangnya tangan Ibnu Abbas, diciumnya. Jangan dicium tangan aku. Begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk memuliakan keluarganya. Jadi kalau orang mencium tangan Habib, itu memang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kadang kalau orang tidak tahu lebay.
Masa gitu betul. Salam cium tangan, sampai kadang-kadang cincin besar terlepuk-lepuk di kepala. Saya ingat tuh waktu musim cincin tuh, kan kita ikut juga tuh kan ke cincin. Kadang terlupa, kadang saya kebawahin gitu kan. Pas terlupa tuh berbunyi, ketahui. Tangan kita tuh sakit sedih gitu. Tangan kita yang sakit bukan kepala dia. Karena kita yang bersalah gitu kan. Kenapa nggak ditelungkupkan dalam batu besar pula kan? Nah jadi dia ayah tidur guru ayah ini tidak mengikut sunnah, tidak sholat malam. Jadi kata Imam Syafi'i, baik akan aku jelaskan. Jika ada orang yang soleh mengundang kalian makan, perbanyaklah makan kalian, karena makanan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Karena orang soleh itu Allah cinta sama dia. Jadi kalau orang soleh ngajak kita makan, perbanyak makan, karena Allah mencintai orang soleh. Jadi makan kita dekat dia itu justru menjadi bagus bagi kita. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Kalau memang bepantang makan janganlah dipaksa. Dia tidak bisa makan itu kan. Tak taunya dikasih makanan yang dia tidak suka gitu. Ingat dia, kalau orang soleh ngajak makan habis itu muntah di depan orang soleh itu kan geli lah. Kan geli orangnya dia. Kemudian kau tidurnya tidak ini Imam, kau tidur tidak miring kanan, karena aku tidak tidur. Aku kalau posisi aku menelentang berarti aku sedang berpikir. Apa pertanyaan orang? Semuanya aku bahas malam itu. Jadi aku tidak tidur. Terus kau pergi sholat subuh tanpa wudhu itu, karena wudhu aku tidak lepas. Ternyata Imam Syafi'i menjaga wudhu. Mereka apa tidak bisa jaga wudhu? Minum sedikit, makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, apa tidak pipis sedikit-sedikit minum. Apa aja kegiatan kita nih, banyak makan kita, banyak minum kita, susah memang. Kalau ulama-ulama itu memang itu betul dijaganya. Saking harapnya mereka majelis ilmu, ada yang sampai luka-luka badannya untuk supaya bisa cepat sampai. Dari gorong-gorong gitu, gimana supaya dia cepat sampai di sana. Begitulah mereka menahan lapar, biarlah ditahan makannya daripada ilmu terlewatkan. Kalau kita kan tidak bisa macam itu kan, macam udah segini udah lain mata kita kan. Mau makan lama betul ceramah ini. Ya tapi begitulah. Nah, yang berikutnya itu disitulah baru anak Imam Ahmad bin Hanbal tahu bahwa untuk supaya kita tidak kepo terhadap orang lain, kita jangan mudah berprasangka kepada orang. Jangan kita berprasangka buruk kepada orang, kemudian jangan mencari-cari kesalahannya. Cuman kalau kita buat konten nyari-nyari kesalahan orang tuh cepat tuh naiknya tuh. Itu cepat naiknya tuh. Akhirnya tertangkap juga kok. Kesalahan pertama ini yang parah, kesalahan nomor 3. Silahkan buka, tuh penasaran kan? Nah jelas orang Indonesia ini paling kepo dia. 7 hal keajaiban, nomor 5 mengerikan. Tuh buka. Akhirnya orang penasaran karena orang keponya tinggi gitu. Nah itu sifat kita terbawa mungkin kan. Jadi ini yang harus kita hindari. Jangan terlalu kepo maksimal terhadap apa yang dialami orang lain sebelum kita mengetahui yang sebenarnya. Baik, ini ada giveaway. Yang satu untuk ikhwan, yang satu untuk akhwat. Yang pertama ini untuk ikhwan atau akhwat duluan? Ntar dulu, usah tengok dulu pertanyaannya. Yang nomor 2 nampak untuk ikhwan nih. Ilmu apa yang kita dapat dari Imam Syafi'i saat makan banyak di rumah Imam Hambali? Memang untuk ikhwan nih bertanya macam ini, karena perempuan jarang makan banyak. Ada?
Ilmu apa yang kita dapatkan dari banyaknya Imam Syafi'i makan di rumah Imam Ahmad bin Hambal? Ada? Pasti tahu nih, cuman malu aja nunjuk. Ini apa nih isinya? Bilang kan sebutlah dia. Jadi timbul semangat orang ini ya. Kalau enggak kita bilang tuh enggak semangat orang. Apa dianya itu? Malu lah bilang enggak terbaik nih. Ya, ada ikhwan yang bisa jawab. Ilmu apa kira-kira yang bisa kita ambil nih? Dari makan banyaknya Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad bin Hambal, apa pesan Imam Syafi'i? Kalau apa? Yang ikhwan? Yang akhwat kalau gitu. Apa pelajarannya? Ya, silakan. Silakan. Nama, nomor HP. Enggak. Silakan. Baik, betul. Cuman memperbanyak makan, jangan makan sebanyak-banyaknya kan. Memperbanyak makan, betul. Jadi ini bebas. Yang akhwat apa? Yang ini akhwat. Oke. Oh, hah? Oh sama ininya. Oke. Yang ikhwan enggak pakai kantong. Perlakuan yang berat sebelah ya namanya. Kasihan ikhwan ini. Kantong tuh berapa betul lah. Lain kali belilah 2. Paling 3.000 4.000 lah harga kantong. Tapi enggak apa, kalau ikhwan kita ini udah ngerti aja dia nih. Dia habis ini dirobeknya langsung nih. Kepo apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Ikhwan lagi nih. Kepo yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, satu-satu aja. Gimana? Ada? Pasti tahu nih, cuman pemalu. Ikhwan kita ini mereka itu malu sebagian dari imannya yang salah meletakkan ya. Dia rendah hati sama rendah diri itu beda. Ini rendah diri nih, bukan rendah hati. Ikhwan tidak ada yang mau jawab? Dilempar lagi ke akhwat ya. Ada yang bisa jawab? Oh, dari belakang, masya Allah, memang akhwat nih betul-betul lah. Silahkan. Ada apa? Mic-nya? Nama, alamat? Enggak, alamat enggak, nama aja. Waalaikumsalam. Baik, betul. Kita kepo untuk ilmu boleh. Kemudian kepo untuk aib orang tidak boleh. Betul, singkat pertanyaan. Kalau tadi ikhwan yang jawab, saya sekarang mau ngasih 1 juta saya tadi, tapi karena ada ya. Jadi ya gimana lah, aku juga ya. Nggak bercanda ya. Baik, mungkin sampai di sini kajian kita. Kita makannya apa malam ini? Hah? Oh, makanan berat, nasi nih pasti nih. Nasi? Enggak, tapi berat. Hah? Oh, mie oke tuh. Enggak ada soto oke. Gimana? Oh, oke, mantap. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.